Kita hidup di zaman yang mengagungkan respons cepat, pencitraan konstan, dan kesan bahwa kalau kamu terlihat tenang, berarti kamu sudah sembuh. Tapi, benarkah sesederhana itu? Banyak orang tampak tenang bukan karena mereka tak lagi merasa, tapi karena mereka sudah terlalu sering belajar diam. Mereka tidak bereaksi bukan karena tak terguncang, tapi karena tahu tidak semua kekacauan pantas ditanggapi dengan energi yang sama. Stoikisme lahir dari dunia yang tak kalah bising, dan justru menawarkan jalan sebaliknya. Diam yang berisi, tenang yang aktif, dan kekuatan yang tidak harus diumumkan. Ia bukan sekadar filsafat tua, tapi peta mental bagi siapapun yang ingin hidup lebih stabil di tengah dunia yang menuntut kesan baik-baik saja setiap saat. Di video ini, kita akan membahas 3 cara membangun ketangguhan mental melalui pendekatan stoik. Bukan teori kosong, tapi panduan praktis yang bisa kamu gunakan dalam realita sehari-hari. Dari mengelola tekanan sosial sampai berdamai dengan keletihan batin yang sering kita abaikan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Menjaga pola pikir tetap stabil saat menghadapi naik turunnya kehidupan. Kadang kamu merasa aneh sendiri, seolah-olah di tengah ramai dunia, kamu satu-satunya yang belum menemukan caranya. Orang lain terlihat mantap, kamu sendiri masih bertanya-tanya, kenapa rasanya aku terus terombang-ambing? Tapi tenang dulu. Itu bukan tanda kamu salah arah. Justru mungkin kamu sedang ada di titik penting. Fase di mana kamu berhenti menenangkan diri dengan kebohongan kecil dan mulai mencari yang benar-benar bisa kamu pegang. Karena jujur saja, hidup memang tidak stabil, dan itu bukan hal yang perlu kamu lawan dengan berpura-pura kuat. Pertanyaannya bukan bagaimana agar hidup ini selalu tenang, tapi bagaimana kamu bisa tetap waras di tengah badai yang sering datang tanpa aba-aba. Orang yang terlihat tenang belum tentu tidak terluka. Bahkan seringkali, ketenangan yang paling solid lahir dari luka yang tidak diumbar. Dari kehilangan yang tidak sempat diceritakan. Dari jatuh bangun yang kamu simpan sendiri karena terlalu capek menjelaskan ke orang yang mungkin tak akan paham. Disinilah konsep resiliensi bekerja. Bukan dalam bentuk kekebalan terhadap sakit, tapi dalam kemampuan untuk kembali berdiri setelah terguncang. Seperti yang dijelaskan dalam banyak riset psikologi modern, termasuk dari American Psychological Association, resiliensi bukan sifat bawaan. Ia dilatih dari cara kita menghadapi stres, mengatur emosi, dan memilih respons. Dan ketika kamu gabungkan itu dengan filosofi stoik, kamu akan menemukan pondasi yang bahkan lebih dalam. Stoikisme tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan lembut, tapi ia menawarkan panduan sederhana. Bedakan antara hal-hal yang bisa kamu kontrol dan hal-hal yang tidak. Fokus pada yang pertama, terima dengan bijak yang kedua. Mari kita lihat lebih dalam. Saat kamu kehilangan sesuatu yang penting, hubungan, pekerjaan, atau arah, apa yang pertama kali muncul? Kebanyakan orang akan merasa kosong, lalu panik. Wajar, tapi kemudian beberapa orang mulai terbiasa dengan kepanikan itu. Sampai mereka berpikir, mungkin aku memang tidak punya pilihan, padahal sebenarnya ada pilihan. Bukan untuk mengubah situasi luar, tapi untuk mengatur posisi batin. Dan itu dimulai dari mengubah cara memandang luka. Orang yang stabil bukan orang yang tidak pernah merasa hancur, tapi mereka yang melihat keterpurukan itu bukan sebagai akhir, melainkan bagian dari cerita yang belum selesai. Mereka tidak menghindari rasa sakit, tapi tidak pula membiarkannya menggerogoti arah hidup. Seperti air yang tetap mengalir di antara batu, bukan karena ia lebih kuat, tapi karena ia tahu caranya menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Namun, yang sering jadi jebakan justru bukan badai besar, melainkan ekspektasi kecil-kecil yang kamu tanamkan sendiri. Seperti tekanan untuk selalu terlihat tenang, untuk tidak menjadi beban, untuk tetap tertawa, padahal hati sedang ambruk. Dan seringnya,
kamu tidak sadar sedang memakai topeng itu. Sampai satu waktu, kamu merasa aneh. Semuanya tampak baik, tapi kenapa ada kehampaan yang menggantung? Psikologi menyebut ini sebagai gejala detachment atau pemisahan emosional. Kamu tetap berfungsi, tetap berinteraksi, tapi di dalam ada bagian yang perlahan mati rasa. Dan kamu tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyembuhkannya. Mungkin jawabannya bukan dengan melawan perasaan itu, tapi duduk sebentar dan bertanya, siapa yang sebenarnya aku ingin lindungi dengan pura-pura tenang ini? Dunia? Orang lain? Atau justru diriku sendiri yang belum siap mengakui kalau aku sedang butuh sandaran? Itulah mengapa menjaga kestabilan bukan soal menciptakan suasana damai setiap saat, tapi soal mengembangkan ketenangan batin yang tidak bergantung pada situasi. Dalam kerangka stoikisme, ada prinsip yang sangat relevan. Tidak semua hal pantas kamu beri reaksi. Kadang, yang membuat kita lelah bukan masalahnya, tapi cara kita terus-menerus menolaknya. Ketika kamu belajar membiarkan hal-hal tertentu lewat tanpa dihakimi, kamu sedang memberi ruang untuk kestabilan batin itu tumbuh. Tentu ini tidak berarti kamu harus pasrah, tapi kamu perlu tahu kapan harus bertindak dan kapan cukup diam, bukan karena menyerah, tapi karena sadar itu bukan tempatmu bertarung. Bayangkan seseorang sedang duduk di tengah keramaian, wajahnya biasa saja, tapi di pikirannya, ia sedang memilih untuk tidak meledak, tidak menyerang balik, tidak menjelaskan panjang lebar. Ia tahu reaksi emosional hanya akan memperkeruh situasi. Maka ia memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena ia sudah selesai membuktikan apapun. Itulah kekuatan dalam ketenangan. Tenang yang bukan hasil penyangkalan, tapi hasil proses panjang memahami apa yang bisa ia ubah dan apa yang harus ia terima. Sekarang mungkin kamu bertanya, apakah aku sudah cukup kuat untuk sampai ke titik itu? Jawabannya mungkin belum, tapi kamu sedang ke arah sana selama kamu tidak menyangkal realitas. Dan itu lebih penting daripada terlihat tegar. Dalam data dari studi American Psychological Association 2011, orang yang memiliki resiliensi tinggi bukanlah yang tidak punya trauma, tapi yang bisa menjadikan trauma sebagai bahan refleksi untuk tumbuh. Mereka biasanya memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat, keterampilan komunikasi yang sehat, dan, ini yang penting, keyakinan bahwa mereka punya kendali atas cara mereka merespon hidup. Kita sering berpikir bahwa kuat itu harus ditunjukkan. Padahal dalam banyak kasus, justru yang paling kuat adalah yang tidak sibuk meyakinkan dunia. Mereka tidak meledak-ledak, tapi juga tidak mati rasa. Mereka memilih stabil bukan karena tidak ada rasa, tapi karena mereka tahu rasanya dan tidak ingin dikendalikan olehnya. Jadi mungkin pertanyaannya perlu diganti. Bukan lagi, gimana caranya biar aku selalu tenang? Tapi, bagaimana aku bisa tetap mengenali diriku sendiri saat badai datang? Kamu nggak perlu selalu kalem. Kamu hanya perlu tahu batas mana yang perlu dijaga, mana yang masih bisa kamu perjuangkan, mana yang sudah saatnya dilepaskan. Dan kalaupun kamu belum stabil hari ini, bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang belajar. Yuk, coba refleksi sedikit. Saat kamu merasa paling goyah, sebenarnya apa yang kamu harapkan? Apakah dukungan, pemahaman, atau sekadar waktu untuk diam tanpa diinterupsi? Kalau iya, kamu tidak sendiri. Banyak orang punya kebutuhan yang sama, tapi takut mengakuinya. Karena mereka terlalu sering diminta kuat, sampai lupa caranya minta jeda. Di akhir hari, menjaga kestabilan bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang jadi manusia yang tetap memilih sadar, meski segala hal di sekeliling terasa kacau. Dan itu justru bentuk keberanian yang paling utuh. Poin 2. Membangun ketangguhan mental. Pernah nggak sih kamu merasa sudah berusaha keras, tapi tetap saja ada hal-hal yang nggak bisa kamu ubah? Kamu udah jaga sikap, tetap tenang, kasih yang terbaik, tapi hasilnya tetap nggak sesuai. Rasanya seperti dihukum atas sesuatu yang bahkan bukan salahmu. Lalu,
muncul pertanyaan itu. Apa gunanya semua ini kalau tetap nggak bisa mengubah apa-apa? Tapi mungkin justru dari titik itu kamu mulai melihat bahwa nggak semua hal memang harus kamu ubah. Kadang, yang perlu berubah bukan situasinya, tapi caramu melihat situasi itu. Dan disinilah ketangguhan mental mulai terbentuk. Kamu nggak perlu memperlihatkan betapa lelahnya kamu untuk bisa disebut kuat. Bahkan justru yang benar-benar tangguh, seringkali nggak sempat menjelaskan proses jatuhnya. Ia terlalu sibuk mencoba bangkit. Prinsip klasik dari stoikisme menyebut ini sebagai dikotomi kendali. Dua hal yang perlu kamu bedakan dengan sangat jernih. Apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang tidak, yang bisa kamu kendalikan. Reaksi kamu sendiri, pilihan kamu, cara kamu menjawab situasi. Yang tidak, sikap orang lain, masa lalu, dan hasil akhir yang kadang tidak sejalan dengan usaha. Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya tidak. Karena kemampuan untuk memilah dua hal ini seringkali muncul setelah kamu kelelahan berkali-kali karena mencoba mengontrol semuanya. Sampai akhirnya kamu sadar, oh, ternyata memang bukan semuanya tugasku. Anehnya, begitu kamu mulai fokus hanya pada yang bisa kamu ubah, rasa tenang itu mulai muncul. Bukan karena semua jadi baik-baik saja, tapi karena kamu berhenti menghabiskan energi di tempat yang sia-sia. Studi psikologi menyebut ini sebagai perubahan locus of control. Dari yang tadinya dikendalikan hal luar, jadi berpusat pada diri sendiri. Dan pergeseran ini bukan cuma berpengaruh ke emosi, tapi juga ke cara otak bekerja. Beban kognitif menurun, stres menurun, dan kamu mulai merasa lebih terkendali walaupun hidup tetap penuh ketidakpastian. Bukan kamu menyerah, kamu hanya mulai realistis. Tapi di sisi lain, muncul konflik batin yang lain. Kadang kamu merasa bersalah saat memilih untuk diam, saat berhenti membantu, saat tidak lagi ikut campur urusan orang. Kenapa? Karena kamu tumbuh dengan narasi bahwa orang baik harus selalu menolong, harus ikut terlibat, harus berusaha mengubah keadaan. Jadi ketika kamu memilih untuk membiarkan sesuatu berjalan tanpa campur tanganmu, kamu merasa egois. Padahal kamu hanya sedang menjaga energi agar tidak habis untuk hal-hal yang memang bukan tanggung jawabmu. Faktanya, membantu tanpa batas justru sering bikin kamu kelelahan emosional. Dan dalam banyak kasus bukan malah menolong, tapi malah menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Banyak orang tampak tangguh di luar, tapi di dalamnya remuk. Mereka merasa dituntut untuk selalu punya solusi, selalu punya jawaban. Tapi sebenarnya itu hanya reaksi bertahan. Mereka menyimpan ledakan dalam diam karena nggak ada ruang untuk jujur. Dan ini berbahaya, karena ketangguhan bukan tentang menekan emosi, tapi mengelolanya. Bukan tentang tampil kuat, tapi tetap berpikir jernih walau sedang runtuh. Yang benar-benar tangguh bukan yang tidak pernah hancur, tapi yang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus mengubah arah, tanpa merasa gagal. Kamu tetap bisa punya empati, harapan, dan kasih sayang, tanpa kehilangan ketegasan. Ketangguhan bukan tentang jadi dingin. Justru ketangguhan yang sehat lahir dari kepekaan. Dari rasa yang tidak dimatikan, tapi dibimbing dengan akal. Dari hati yang tidak ditutup rapat, tapi diberi pagar agar tidak runtuh setiap kali disakiti. Itu sebabnya, ada momen-momen kecil yang tidak terlihat, tapi justru menentukan arah hidup seseorang. Saat dia memutuskan untuk tidak lagi memaksa orang berubah. Saat dia memilih menutup pintu dengan tenang. Saat dia berhenti menjelaskan apa yang tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak mau mendengarkan. Dan itu semua dilakukan tanpa sorotan. Sunyi, tapi bermakna. Kadang kamu merasa harus menyelesaikan semuanya sendiri. Kamu nggak percaya orang lain bisa mengerti. Atau kamu takut dianggap lemah kalau minta bantuan. Tapi coba pikir, apakah semua hal memang harus kamu tanggung sendiri? Dalam banyak studi psikologi, orang yang tangguh bukan yang selalu sendiri,
tapi yang tahu kapan bisa berdiri sendiri dan kapan butuh disanggah. Kemampuan membedakan itu bukan tanda kelemahan, itu justru tanda kematangan. Jadi ketika kamu mulai belajar berkata, "Aku butuh bantuan," itu bukan kejatuhan, tapi langkah untuk bertahan lebih jauh. Menariknya, banyak orang tidak memilih menjadi tangguh karena ingin, tapi karena tidak ada pilihan lain. Karena harus. Karena kalau tidak begitu, mereka bisa hancur total. Jadi jangan anggap ketangguhan itu selalu lahir dari pencerahan. Seringkali ia muncul dari keputusasaan, dari kegagalan yang berulang, dari sakit hati yang tidak selesai, dan dari rasa lelah yang tidak sempat disampaikan. Itulah kenapa mereka yang tampak biasa-biasa saja, kadang justru paling kuat, karena mereka tidak sibuk mengumumkan perjuangannya. Kalau kamu mau tetap manusiawi dalam proses ini, jaga satu hal: kejujuran pada diri sendiri. Jangan jadi kuat dengan cara menyangkal rasa. Jangan kejar stabilitas sampai kamu kehilangan perasaan. Karena kamu tetap perlu menangis, merasa, mengakui sakit. Tapi kamu juga belajar untuk tidak tinggal terlalu lama di situ. Itu cara kamu menyembuhkan luka tanpa mengabaikannya. Lalu, kenapa saat kamu fokus pada hal yang bisa dikendalikan, hidup terasa lebih ringan? Karena kamu berhenti bertarung dengan realitas. Dan tubuhmu pun ikut merespons. Secara biologis, sistem stres di otak jadi lebih tenang. Kamu jadi punya kapasitas berpikir lebih jernih, lebih kreatif, dan lebih sabar. Itu kenapa stoikisme bukan hanya filosofi, tapi cara hidup yang bisa diukur dampaknya. Kita kadang terlalu percaya bahwa semua bisa diselesaikan dengan usaha. Padahal realitanya, nggak semua hal bisa ditaklukkan. Ada hal yang cuma bisa dilepaskan. Dan itu bukan berarti kamu kalah. Justru di situ kamu menang. Saat kamu bisa membedakan mana yang harus dilawan dan mana yang cukup diamati lalu dilepas. Terakhir, coba renungkan ini. Kamu mungkin pernah bilang, "Aku udah ikhlas, tapi kalau bisa sih tetap sesuai rencana." Lucu ya? Tapi juga jujur. Karena manusia memang seperti itu. Kita berusaha menerima, tapi tetap berharap. Kita tahu harus pasrah, tapi tetap ingin hasil yang terbaik. Dan kamu tahu, itu nggak salah. Itu bagian dari jadi manusia. Yang penting, kamu tetap sadar kapan berharap dan kapan melepaskan. Karena dari kesadaran itu, muncul kekuatan yang nggak bisa dibentuk dari motivasi semata, tapi dari pemahaman bahwa kamu tidak harus mengubah segalanya untuk bisa bertahan dengan elegan. Poin 3. Mempraktikkan mencintai diri sendiri dan berbelas kasih kepada diri sendiri. Pernah ada momen di mana kamu melihat cermin, bukan untuk memastikan penampilanmu, tapi sekadar bertanya dalam hati, "Kenapa rasanya aku tetap belum cukup? Padahal aku sudah lelah berusaha?" Mungkin kamu nggak cerita ke siapa-siapa, tapi rasa itu ada. Terpendam. Halus. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Dan jadi manusia berarti, kadang kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, lebih dari siapapun. Kita terbiasa menilai diri sendiri seperti kita menilai kompetisi. Selalu ada syarat, target, dan penilaian. Lalu tanpa sadar, kamu mulai percaya bahwa kamu hanya pantas dicintai kalau kamu berhasil. Kalau kamu kuat. Kalau kamu bisa membuktikan nilai dirimu lewat hasil. Tapi coba pikir ulang. Apa benar hidup selalu harus dibayar dengan pencapaian? Karena kenyataannya, banyak dari kita memberi ruang untuk orang lain berbuat salah, tapi menolak memberikan ruang yang sama untuk diri sendiri. Seolah-olah kelemahan kita harus dihukum. Seolah luka itu tidak layak dimaklumi. Padahal, justru di titik kamu mulai memaafkan dirimu, pelan-pelan kamu bangkit. Bukan karena euforia, tapi karena kamu nggak lagi jadi musuh bagi dirimu sendiri. Beberapa orang bilang, kalau terlalu memaafkan diri sendiri nanti jadi manja. Tapi apakah benar kelembutan selalu identik dengan kemalasan? Faktanya,
Psikologi modern menemukan bahwa orang yang berlatih self-compassion justru lebih tahan banting menghadapi tantangan. Bukan karena mereka membenarkan semua kesalahan, tapi karena mereka tahu menghakimi diri sendiri nggak pernah jadi solusi jangka panjang. Self-compassion bukan alasan untuk menyerah. Justru ia cara paling manusiawi untuk bertahan saat semua hal lain terasa nggak berpihak. Dan menariknya, pendekatan ini lebih kuat daripada sekadar membangun kepercayaan diri berbasis pujian. Karena self-esteem bisa runtuh saat kamu gagal. Tapi self-compassion tetap berdiri bahkan saat kamu jatuh. Mungkin kamu pernah merasa, aku akan sayang diri sendiri kalau aku udah berhasil. Tapi kalau ditunda terus, kapan kamu benar-benar akan merasa cukup? Kamu berhak mendapat kebaikan, bahkan ketika kamu belum mencapai apa-apa. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu manusia yang sedang belajar. Itu cukup, dan memang benar. Ada narasi sosial yang menekan kita diam-diam, bahwa kita harus produktif dulu, baru layak istirahat. Harus capai target dulu, baru boleh bahagia. Harus menang dulu, baru pantas dicintai. Tapi cara hidup seperti itu menyiksa, walau terlihat hebat di luar. Kamu bukan mesin, kamu bukan nilai angka. Kamu adalah hidup yang tetap berharga, bahkan ketika kamu belum apa-apa menurut standar siapapun. Di titik ini, mungkin muncul kebingungan. Apa bedanya mencintai diri sendiri dengan memanjakan diri sendiri? Ini pertanyaan penting, dan jawabannya ada di keseimbangan. Cinta pada diri sendiri bukan berarti selalu memaafkan semua keputusan tanpa introspeksi. Tapi juga bukan menyiksa diri dengan standar yang enggak masuk akal. Self-compassion itu disiplin yang lembut. Ia menuntunmu untuk bertanggung jawab, tapi dengan cara yang enggak membuatmu membenci diri sendiri. Ia mendidik, bukan menghukum. Dan di antara keduanya, di sanalah kamu akan menemukan ruang aman untuk tumbuh tanpa takut gagal. Ada kalanya kamu merasa ingin menghilang sebentar, menutup pesan, menarik diri. Bukan karena sedih, tapi karena lelah. Itu bukan tanda kamu nggak waras. Justru bisa jadi itu cara tubuh dan pikiranmu minta waktu. Ruang untuk bernapas. Untuk memulihkan luka yang bahkan kamu sendiri belum tahu namanya. Dan saat kamu berani memberi ruang itu untuk dirimu sendiri, kamu sedang memperlakukan dirimu seperti sahabat yang benar-benar peduli. Aku pernah dengar cerita seseorang yang dulu sangat keras pada dirinya. Ia kejar target, penuhi ekspektasi, dan selalu takut mengecewakan. Sampai suatu hari tubuhnya menyerah, burnout, kehilangan arah, dan merasa hampa meski sudah berhasil. Dari situ ia mulai belajar pelan-pelan. Untuk tidur cukup, makan tepat waktu, berhenti menyalahkan diri saat gagal. Dan yang mengejutkan, hidupnya justru jadi lebih teratur, lebih tenang, dan lebih sehat. Tanpa hukuman, tanpa tekanan. Hanya karena ia mulai memberi ruang untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Strategi paling konkret sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Coba perhatikan cara kamu bicara ke diri sendiri saat kamu gagal. Apakah kamu kejam atau kamu lembut? Penelitian menyebut 3 hal utama yang bisa kamu latih. Pertama, self-kindness. Bersikap hangat pada dirimu seperti kamu bersikap ke sahabat. Kedua, mindfulness. Menyadari apa yang kamu rasakan tanpa menyangkal, tapi juga tanpa terjebak di dalamnya. Ketiga, shared humanity. Mengingat bahwa gagal, takut, salah, itu bagian dari jadi manusia. Kamu nggak sendiri. Dan 3 hal ini bukan cuma memperbaiki hubunganmu dengan diri sendiri, tapi juga membuatmu lebih tangguh saat hidup nggak berjalan sesuai rencana. Lucunya, saat kamu mulai menerima diri, rasa lega itu muncul. Bukan dari menang, tapi dari keikhlasan. Seperti saat kamu akhirnya menangis, setelah menahan terlalu lama. Ada rasa ringan, bukan karena semua beres, tapi karena kamu berhenti berpura-pura kuat. Menangis bukan kelemahan, itu tanda kamu cukup berani untuk jujur. Dan seringkali, justru dari titik itu, kamu mulai bisa melanjutkan hidup tanpa beban yang kamu bawa sendirian. Jadi,
Apa bentuk cinta diri yang paling jujur? Mungkin saat kamu bisa berkata, "Aku belum sampai, tapi aku nggak perlu membenci diriku karena itu." Bukan berarti puas, tapi kamu sadar, pertumbuhan nggak akan terjadi di tanah yang dipenuhi cacian. Kamu butuh ruang untuk bertumbuh. Dan itu dimulai dari kamu sendiri, yang bersedia menciptakan tanah yang lebih ramah. Sekarang mungkin kamu bertanya, apakah ini artinya aku nggak perlu berubah? Justru sebaliknya. Cinta diri yang sehat justru bikin kamu lebih jujur menilai kekurangan, tanpa menyalahkan diri berlebihan. Dan dari ruang yang aman, itulah motivasi untuk berkembang jadi lebih kuat, lebih nyata, lebih tahan lama. Bukan karena kamu takut gagal, tapi karena kamu peduli pada dirimu sendiri. Kamu pasti sering lihat di media sosial, self-love yang dilukis megah, spa mahal, liburan mewah, kutipan indah. Tapi realitanya, kadang self-love itu sekadar memilih tidur cukup daripada kerja lembur, atau makan dengan tenang tanpa merasa bersalah, atau ngomong ke diri sendiri, "Aku sudah melakukan yang terbaik hari ini, dan itu cukup." Nggak perlu spektakuler, tapi tulus. Dan mungkin yang perlu kita waspadai adalah narasi cinta diri yang justru menciptakan tekanan baru, yang membuat kamu merasa bersalah kalau belum sembuh, belum bahagia, belum healing. Padahal proses mencintai diri itu nggak linier. Kadang kamu gagal, kadang kamu balik lagi menyalahkan diri, kadang kamu bingung, dan itu manusiawi. Yang penting, kamu tidak menyerah untuk terus belajar memperlakukan dirimu lebih baik dari kemarin. Karena pada akhirnya, jadi kuat mental bukan cuma soal menahan badai, tapi juga soal bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri. Saat badai itu merobek apa yang selama ini kamu bangun, apakah kamu akan menambah luka? Atau justru jadi tempat paling aman untuk dirimu pulang? Jawabannya, hanya kamu yang tahu. Dan mungkin, itu yang paling penting untuk kamu sadari hari ini. Kesimpulan, kadang kita berhenti sejenak bukan untuk menyerah, tapi untuk memastikan bahwa arah yang kita pilih masih selaras dengan diri sendiri. Di balik semua yang sudah dibahas, tentang menjaga pola pikir yang stabil, tentang membangun ketangguhan mental, dan tentang mencintai diri sendiri dengan lebih waras, ada satu benang merah yang tidak bisa diabaikan, bahwa ketenangan yang sesungguhnya tidak muncul dari hasil luar, tapi dari kejelasan dalam batin. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa ada orang yang terlihat tenang padahal hidupnya penuh tekanan? Apakah karena mereka sudah sembuh dari luka lama, atau hanya karena sudah terlalu lelah untuk bereaksi? Bisa keduanya. Bisa juga karena mereka sudah melalui proses panjang untuk belajar memilah mana yang patut diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan tanpa dendam. Dalam psikologi, kondisi ini disebut equanimity. Keseimbangan emosi yang tidak berarti kamu mati rasa, tapi kamu tidak mudah digoyahkan hal-hal di luar kendali. Dan stoikisme sejak awal memang mengajarkan hal ini. Bahwa hidup bukan soal mengontrol dunia, tapi soal mengelola bagaimana kita meresponsnya. Salah satu ujian terbesar ternyata bukan datang dari bencana besar, tapi justru dari hal kecil yang terus berulang. Rasa tidak dihargai, usaha yang tak terlihat, keputusan yang terus kamu perjuangkan tapi gagal dipahami. Dan di situ, kamu mulai diuji. Bukan seberapa banyak kamu bisa menjelaskan, tapi seberapa siap kamu berdamai dengan tidak dimengerti. Stoik menyebut itu sebagai latihan batin. Karena ketika kamu tetap memilih berlaku baik, meskipun dunia tidak membalas kebaikanmu, kamu sedang membangun integritas yang tidak tergantung pujian. Studi tentang locus of control juga menguatkan ini. Orang yang memusatkan kontrol pada sikap dan reaksinya sendiri, jauh lebih stabil secara emosional dibanding mereka yang terus bergantung pada validasi dari luar. Tapi kadang justru disitulah masalahnya. Kata kuat sering dipakai untuk mendorong seseorang menahan rasa, mengabaikan tangis,
bahkan bertahan dalam hubungan atau lingkungan yang merusak. Sampai akhirnya, kamu sendiri lupa. Kuat bukan berarti harus bertahan di tempat yang tidak sehat. Kuat bukan berarti terus-menerus diam agar tak dianggap lemah. Dan stoik tidak pernah menyuruh kamu membunuh rasa. Yang diajarkan adalah, kenali emosi itu, lalu pilih tindakan yang rasional. Bukan menindas, tapi mengarahkan. Di sisi lain, kamu mungkin pernah merasa damai. Tapi anehnya, bukan karena semua sudah beres. Bisa jadi justru setelah kamu berhenti mengejar hidup ideal, setelah kamu menerima bahwa hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Itu bukan pasrah. Itu adalah bentuk penerimaan yang paling dewasa. Stoikisme menyebutnya premeditatio malorum. Membayangkan kemungkinan terburuk bukan untuk jadi pesimis, tapi agar kita siap dan tidak kaget saat hidup tidak sesuai harapan. Dan ketika kita siap, kita jadi tidak terguncang. Dan ketenangan itu bukan dicari, tapi muncul dengan sendirinya, sebagai hasil dari sikap yang tidak lagi menolak kenyataan. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi mungkin kamu tidak perlu. Karena ada momen dalam hidup ketika kamu tahu nilai dirimu, walau tidak ada yang bertepuk tangan. Dan itu sudah cukup. Psikologi menyebutnya self-efficacy, rasa percaya pada kemampuan sendiri tanpa harus diumumkan. Orang yang punya ini cenderung lebih tahan saat gagal, karena mereka tidak mengaitkan harga dirinya pada penilaian orang lain. Lalu muncul satu hal yang sering luput diperhatikan. Kenapa saat seseorang mengambil keputusan sulit, entah mundur dari konflik atau berhenti memperjuangkan tempat yang tak lagi sehat, justru muncul rasa lega? Itu bukan tanda menyerah. Itu justru tanda bahwa kamu sedang menyelamatkan energi mentalmu dari pertarungan yang tidak membawamu kemana-mana. Dan dalam riset psikologi modern, ini disebut wise disengagement. Kemampuan untuk tahu kapan harus mundur bukan karena kalah, tapi karena sadar itu bukan arena yang harus dipertahankan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya tetap lembut dalam dunia yang keras? Tanpa jadi korban? Jawabannya bukan jadi dingin, tapi belajar mengatur jarak antara emosi dan reaksi. Cognitive distancing, istilah psikologinya. Kamu tetap merasakan, tapi tidak langsung bereaksi. Kamu tetap peduli, tapi tidak gampang terseret. Kamu tetap manusia, tapi manusia yang sudah selesai berperang dengan dirinya sendiri. Ada satu momen yang sulit dijelaskan dengan logika. Rasa damai yang datang setelah kamu memutuskan sesuatu yang berat. Kamu tahu keputusan itu tidak populer, mungkin juga tidak sempurna. Tapi kamu tahu itu selaras dengan nilai yang kamu pegang. Dan setelah kamu menjalaninya, rasa sesak itu pelan-pelan mereda. Itu bukan keajaiban. Itu tanda bahwa tindakanmu mulai sinkron dengan keyakinan batinmu. Dan tubuhmu meresponsnya dengan menurunkan sinyal stres. Itu bukan sugesti. Itu ilmu. Sekarang mungkin kamu mulai sadar, keberhasilan hidup tidak selalu ditentukan dari seberapa tinggi kamu naik. Kadang, justru dari seberapa jujur kamu berdiri di tengah kesulitan, tanpa kehilangan kelembutanmu. Dan jadi lembut bukan berarti lemah. Justru itulah kekuatan yang paling sulit dipalsukan. Psikologi menyebutnya hardiness, bukan sekadar bertahan, tapi mampu melihat tekanan sebagai tantangan, bukan ancaman. Dan stoikisme menyebutnya sebagai hidup berdasarkan virtue. Nilai kebaikan yang dipegang bukan karena dunia menyuruh, tapi karena kamu tahu itu adalah jalan yang paling bijak untuk dijalani. Di luar sana, mungkin kamu lihat banyak orang membagikan narasi kekuatan mental. Tapi hati-hati. Sebagian besar dari itu terlalu sederhana. Karena kekuatan mental bukan tentang selalu positif, selalu menang, atau selalu tangguh. Tapi tentang mampu menerima rasa takut, tanpa membiarkannya memimpin. Tentang mampu mengakui kegagalan, tanpa menjadikannya identitas. Dan tentang mampu berkata, aku belum selesai, tapi aku tidak perlu menyiksa diri hanya karena belum sampai. Jadi,
Apa kesimpulannya? Kamu tidak perlu sempurna untuk kuat. Kamu tidak harus menang untuk damai. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, bahwa kamu sedang belajar, dan kamu sedang tumbuh. Dan kalau ada satu hal yang layak kamu perjuangkan, itu bukan citra ideal di mata orang lain, tapi ketenangan yang tumbuh dari batin yang tahu batasnya, dan tahu apa yang benar-benar pantas dipertahankan. Mungkin itu yang selama ini kamu cari. Dan mungkin sekarang kamu tahu arahnya kemana.